Kalau kamu memang belum niat menjadi orang berilmu karena baru ikut-ikut pengajian, sholatlah dengan sesuai kemampuan gitu aja. Kunci masuk surga. Tadi jalan lurus menuju surga. Sekarang kita masuk surga. Kata Imam Ghazali di dalam kitab ini, nih, kitabnya kecil tapi bobot isinya luar biasa. Masuk surga itu kuncinya ada 3. Tadi jalannya ada 4. Mudah-mudahan dibawa pulang jadi ingetan. Ya, nggak usah nak dihafal, nian diinget baik. Ya. Tapi kuncinya masuk surga tuh ada 3. Yang pertama, nurut sama Allah dan Rasulnya. Nurut aja lah. Bisa enggak bisa, lakukan perintahnya. Bener enggak bener, lakukan perintahnya. Gitu. Sebisa-bisanya. Jangan jadi alasan, saya mau sholat ilmunya belum sempurna, belum bisa. Jangan jadi alasan. Udah takbir saja, Allahu Akbar. Kalau bisa, Fatihahnya yang bagus. Kalau enggak bisa yang bagus, sebisanya baik. Kalau lagi masih muda, karena giginya rapat, bacaannya fasih. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu waktu muda, tapi waktu sudah tua, gigi tinggal 2 kiri kanan doang, mungkin sudah enggak fasih. Sebisanya. Apalagi pakai gigi palsu, hati-hati baca siratal mustaqim, takut lepas gigi palsunya tadi. Oh, ihdinas siratal lepas giginya. Sudah baca saja. Enggak bisa Fatihah, bisanya apa? Bisanya cuma bismillah. Baca bismillah sebanyak berdiri Fatihah. Bismillah enggak bisa, mati, sudah susah itu. Bismillah nggak bisa. Jadi nggak usah sulit-sulit, ya. Jangan nunggu-nunggu, kata Rasulullah, untuk taat. Siapa yang nunggu, apa yang ditunggu? Yang pertama yang ditunggu itu adalah umurnya bertambah. Benar? Makin lama makin muda apa makin tua? Mending kalau muda, ini makin tua. Walaupun ngomong kayak tadi tuh, muda, mau tua tuh ketengokannya baik, tapi perasaannya muda, tetap tua tuh lah. Ya dah. Apalagi yang ditunggu kalau nggak mulai dari sekarang, kata Rasulullah. Yang ditunggu adalah tidak mustahil datang penyakit. Yang kata beliau tadi itu, umur kita udah dikit, ya, namanya lupa. Soeharto, Pak Sunarto tadi. Oh, melok pengajian, aku melok terus karena aku merasa bahwa usia kita sudah nih. Jangan ngatakan ini muda. Kalau yang muda-muda yang hadroh itu, dia pengennya serba tahu itu. Apa yang ada di puncak gunung dia mau pergi ke sana. Bahkan pengennya observasi apa yang ada di bawah lautan, pengen diselami dia. Tuh. Yang pemuda-pemuda sekarang, yang gagah-gagah sekarang, oh lagi punya cita-cita sekarang, semua nyalon anggota DPR. Benar? Ada yang mau berusaha dagang, pengen jadi orang kaya. Lah kalau kelas kita, kelas Ustadz Ali Qodar, kelas apa ini? Kelas Pak De Haji, kelas apa? Kelas yang lagi menyongsong husnul benar? Benar nggak? Rasulullah umurnya berapa? 63. Lah ibu-ibu umur berapa? Ada yang umur 60 tahun? Ada? 3 tahun lagi. Pak Ribut, umur berapa Pak Ribut? Nah kalau Abah Haji masih muda, umurnya 46 tahun.
Alhamdulillah. Pak Pardi, Pak Pardi umur berapa sekarang? 50? Belum ya? Pokoknya nggak lama lagi. Selama-lamanya seumur kita tulah. Mang Tulus, nggak lama lagi. Jadi masih ada waktu, masih bisa walaupun capek-capek, berat-berat, pergi ke tempat ngaji, berangkat. Jangan beralasan, karena kalau kamu nunggu, nanti nggak bisa bergerak lagi, nggak bakalan bisa ngaji lagi. Apalagi kalau sampai mati mendadak. Kemarin ada jamaah kita, karib kita, kerabat kita, ya, sahabat kami, pulang haji sore hari, sore itu maghrib balik. Ketemulah anak cucung, ngobrol sama anak cucung, subuh digedor-gedor kamarnya, enggak disaut lagi. Setelah dibuka ternyata dia mudah-mudahan meninggal syahid karena baru pulang dari haji itu. Saya Ustaz apa? Barusan tadi mendengar santri kami yang lulus tahun 2006 telah berpulang lagi ke rahmatullah tuh. Jadi ayolah, mumpung lagi masih ada waktu, jangan kaki beralasan sibuk. Ya sibuk terus, siapa yang nggak sibuk? Orang nganggur saja sibuk. Sibuk nggak orang nganggur tuh? Sibuk apa? Ya sibuk nganggur. Nah kalau ngurusi kolam masih ada lah urusannya, ya enggak? Nah, ayo. Jadi mumpung walaupun pakai tita-tita, pakai tongkat, ayo kita berangkat. Apalagi ngajak orang lain. Makanya aku tuh berani nelpon Pak Haji. Pak Haji, yuk kita melok ngaji lagi mumpung masih. Begitu tuh. Jadi langkah yang pertama adalah taat. Langkah yang kedua untuk masuk surga. Nah ini mepet nih waktunya ya. Untuk masuk surga apa itu? Ninggalin maksiat. Ini al-qismul awal fit ta'at wa qismus sani tarkul maksiat. Tinggalin maksiat sebisa-bisanya, mulai dari yang paling besar. Kalau untuk taat mulai yang paling kecil. Lama-lama menjadi yang paling kecil yang bagaimana? Sebulan sekali ikut pengajian. Gitu loh. Ya, sebisa-bisanya sholat, enggak lurus, beletat pletot bacaannya, mulailah, tapi nanti banyak tanya, banyak belajar. Nah ya, kata Allah dalam hadits qudsi itu, lima khuliqalah, sesuai dengan kondisimu. Kalau kamu menjadi orang yang memang berilmu nian, sholatnya mesti dengan ilmu. Kalau kamu memang belum nian menjadi orang berilmu karena baru ikut-ikut pengajian, sholatlah dengan sesuai kemampuan, gitu aja. Kalau kamu jadi orang kaya nian, sedekahlah yang sebanyak-banyaknya. Kalau kamu tidak ada duitnya, sedekah dengan semampunya. Tapi jangan tidak sedekah. Nah, jangan lalu punya alasan karena saya tidak wajib zakat, saya tidak bayar zakat. Berapapun yang ada pada kita, sisihkan sedikit untuk sodakoh, bukan lagi sodakoh wajib atau hadiah. Jadi yang pertama taat, yang kedua tinggalin maksiat. Nah, baru yang ketiga sekarang, tiketnya untuk masuk surga disebutnya adalah bersohbah, mampu bersahabat yang baik. Nih, sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Ya. Nih, subhanallah. Kemampuannya apa coba? Kemampuannya bersahabat itu dengan baik, pakai senyum jadilah. Itu sudah sahabat. Ditanya orang, "Mang, kami nak nanya rumah siapa di mana?" Itu namanya sudah sahabat. Ini ngasih tahu tidak, senyum tidak. Dan kita yang nanya jangan cemburu. Ditanya bukannya jawab malah cuma lah ya, cuma mau apa lagi, orang dia bisanya cuma cengar-cengir. Jadi jangan gampang cemburu. Ya, Bu ya. So apa ini?
Nah, ternyata di sini sahabat itu ada 4. Pertama, bersahabat kepada Allah. Nah, bagaimana bersahabat kepada Allah? Ibadah. Banyak baca Quran. Ayo sebisa-bisanya baca Quran. Baik yang baru suaranya bagus, misalnya suaranya nggak bagus, banyak-banyak baca Quran. Yang nggak bagus, ya sebisanya baik. Yang nggak bisa baca, bisanya hafalan. Baca kulhu, banyakin kulhu. Tadi saya baca buku dari Kiai Haji Ali Maksum Krapyak. Nah, kenal ya, pimpinan pesantren Krapyak. Ini orang nggak bisa baca Quran, nggak bisa hafal Quran. Kalau hafal lebih bagus lagi. Ternyata ibu bapaknya sudah meninggal. Kitanya belum bisa baca Quran dengan baik. Pengen berbuat yang baik untuk ibu bapak kita, bagaimana? Nah, coba kata Kiai Ali Maksum, berdasarkan hadis Rasulullah, hadisnya dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai untuk keutamaan amal, untuk menetapkan hukum tidak pakai. Tapi kalau untuk motivasi amal silahkan dipakai. Nah, anaknya punya hafalan 1 ayat kursi, yang kedua alhaqumut takatsur, yang ketiga kulhu. Silahkan sholat 2 rakaat sunnah. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat, berdiri baca Fatihah sekali, ayat kursi sekali, kemudian alhaqumut takatsur sekali, kulhu 10 kali. Berapa tadi Bu? Coba disebut Bu supaya ingat. Fatihahnya, ayat kursinya, alhaqumut takatsur, kulhu, itu 1 rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua begitu lagi. Sudah itu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu ada doanya dalam bentuk bahasa Arab. Kalau hafal, kalau tidak ini singkat aja. Ya Allah, aku telah melakukan sholat karena mengingat ibuku, ayahku telah berpulang ke rahmatullah. Dengan ini kami mohon ya Allah, ampuni ibu bapak kami dengan rahmatmu. Ujungnya menyebut rahmatmu lebih besar daripada dosanya ibuku ya Allah. Dengan begitu orang tua tadi ada harapan untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Siap Bu? Siap? Hai lembek nih kan siapnya. Siap Bu? Bapak-bapak siap? Gampang itu. Coba diulangi lagi. Fatihah, ayat kursi, alhaqumut takatsur, kulhu. Berapa kali sholatnya? Berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau bisa untuk ibu 2 rakaat, untuk bapak 2 rakaat, untuk anak yang sudah meninggal juga boleh 2 rakaat, untuk suami dan untuk istri. Nah, ya ini sholat. Yang kedua mana? Putus-putusin baterainya. Yang kedua, bersahabat dengan malaikat Allah. Bagaimana bersahabat dengan malaikat Allah? Memperbanyak zikir. Kayak tadi itu, kalau bisa menghafal. Kalau nggak bisa hafal, ambillah satu-satunya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Atau yang lainnya. La ilaha illallah. Dan sebanyak-banyaknya ini akan kita mendatangkan malaikat. Hafathumul malaikah. Malaikat bergabung. Nah, itu bergaul dengan malaikat. Yang ketiga, bergaul dengan malaikat, bergaul dengan Rasulullah. Bergaul dengan Rasulullah harus dengan apa? Banyak baca solawat. Rasulullah kalau kita baca solawat, dia hadir. Itu. Jadi dengan Allah banyak baca Quran dan sholat, dengan Allah, dengan Rasulullah banyak baca solawat, dengan malaikat banyak baca
zikir. Begitu tuh, ya. Lalu yang keempat, kita harus bergaul dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu kita hadir di majelisnya, pasti kita mendapat nasihatnya. Inilah kayaknya kajian kita, kira-kira bisa didapat, Bu? Bisa dibawa pulang? Bisa diamalkan? Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bergaul dengan Allah, sholat dan baca. Bergaul dengan Rasulullah, banyak baca. Bergaul dengan malaikat, banyak baca. Bergaul yang keempat dengan orang soleh. Insya Allah bergaul dengan orang soleh itu adalah keuntungan. Ya, makanya orang meninggal di Mekah itu keuntungannya bukan sembarangan, karena banyak orang soleh dimakamkan di kuburnya itu. Saya kira ini saja.